Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah SWT yang mana pada kesempatan pamit saya masih diberikan limpahan rahmat daya dan inayah sehingga kita bisa mengikuti dengan lancar dan tertib. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang sudah luar biasa memberikan kenangan terakhir kepada saya di sekolah ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Anang selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dewung 02, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta para bunda-bunda paguyuban yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini guna melaksanakan acara saya yang spesial ini. Saya tadi sempat terharu. Waduh, kok luar biasa ya acara yang diadakan di pagi ini. Ini pun berkat kerjasama yang dipandegani oleh Bapak Yudi dan rekan-rekan yang dengan ikhlas sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Saya sengaja bawa catatan karena saya takut nangis, tapi enggak. Tadi lihat nangis itu karena anak-anak terlihat rapi seperti itu, saya akan merasa kangen suatu saat gitu. Tapi mudah-mudahan saya sudah siap. Saya sudah siapkan contekan sehingga saya tidak terlalu bertele-tele. Iya. Hari ini adalah hari yang sudah pasti akan datang, yaitu masa purna tugas saya sebagai abdi negara. Jadi mau tidak mau saya harus. Ini yang membedakan dengan yang lainnya mungkin. Saya harus meninggalkan karena usianya sudah 60 tahun. Apakah 60 tahun itu tidak dibutuhkan? Dibutuhkan. Hanya memang aturan 60 itu sudah harus purna. Tapi Bapak Ibu, hari ini bukan tentang hari akhir tugas saya. Saya sudah siapkan bahwa tugas yang akan menjemput saya itu banyak sekali. Saya matur nuwun sangat kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama ini selalu mengizinkan saya untuk berkegiatan di luar biasa Bapak Anang, karena beliaunya juga adalah orang pramuka. Jadi kegiatan yang saya laksanakan di luar adalah berkaitan dengan kepramukaan. Saya adalah andalan cabang di Kuarcap Lumajang di bawah naungan Bapak Yuda, Bapak Kuarcapnya, sehingga mau tidak mau saya harus komit dengan yang ditugaskan, termasuk nota dinas yang suatu saat akan selalu diberikan. Sehingga dengan rendah hati saya dan terima kasih sekali kepada Bapak Anang sehingga saya bisa berkiprah di luar. Sudah 5 tahun saya datang di sekolah ini. Pertama dengan langkah biasa, tapi dengan hati yang mungkin masih penuh ego saat itu masih penuh banyak kekurangan. Nah, di sekolah ini saya justru diajari untuk belajar bersabar. Jadi dengan bersabar itu saya akan bisa 100% ke anak-anak. Saya dengan ikhlas ikut berjuang bagaimana SD ini bisa
setara maju dengan SD-SD lain di Kecamatan Padang. Dan alhamdulillah dengan dukungan teman-teman juga jualan kita laku laris di masyarakat, terbukti dengan SD kita muridnya itu paling banyak di Kecamatan Padang. Iya, paling banyak. Asalnya saya merasa dibuang karena kok saya dipindah, dimutasikan lebih jauh ya, gitu. Saya sempat menangis ke suami saya karena saat itu suami saya dinas di dinas pendidikan yang notabene itu bagian pindah-pindah guru lah gitu. Saya sempat menangis, kenapa saya harus dipindah, apa saya dihukum gitu. Ternyata alasannya adalah SD sini adalah SD gemuk, butuh guru yang kayak saya katanya. Itu pun saya hanya alasan itu, saya seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman guru mendukung saya sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Saya terharu banget tadi Bilqis itu adalah juara pertama saat saya menjadi juri di TK. Jadi di TK-nya Bilqis itu peserta menyanyi tunggal terbaik 1. Saya saat itu jurinya. Dilala kok masuk di Kedawung 2 ya Allah, aset itu saya begitu. Tapi terus pikir lagi saya, aduh ya Allah, aset ini. Tetap Bapak Ibu guru ya, Bilqis ini suaranya sudah oke, tinggal moles. Ini adalah mutiara yang terus diasah sehingga bisa menjadi penyanyi tunggal yang bisa membawa nama baik SD kita. Kita mudah-mudahan saja. Nah, untuk itu saya merasa di sekolah ini adalah tempat saya bekerja, yang di sini saya juga bisa bertumbuh, belajar menjadi manusia yang lebih sabar, termasuk menghadapi masing-masing karakter dari wali murid yang tidak pernah saya temui di dinas saya sebelumnya. Karakternya tuh macam-macam. Di antaranya kalau boleh saya sampaikan setiap hari itu ibu pulang jam berapa? Loh, kaget loh, kok bisa pulang jam berapa? Kan sekolah itu jam 7 sampai kalau ketentuan jam 1 ya jam 1. Kak tanya lagi lah. Tapi ini sering terjadi semacam itu. Nah, ini adalah karakter dari masing-masing. Terus ada kalanya kita disalahkan, oke lah gitu, bersabar. Nah, di sini adalah sabar. Jadi lebih kuat menghadapi masing-masing karakter wali murid yang tidak pernah saya temui di lingkungan kerja sebelumnya. Dan anak-anakku, halo, hai. Nah, mungkin selama ini kalian hanya melihat ibu itu sebagai guru yang kadangkala banyak menegurnya, kadangkala kok menasihati terus si ibu ini. Nah, itu adalah dalam rangka membentuk karakter kalian, karakter yang santun dan lain sebagainya. Jadi jika kalian berkata kasar, ibu selalu mengingatkan, iya nak ya, halo anak-anak, iya, oke. Jika kalian minum saja tidak duduk, ibu mengingatkan. Itu adalah salah satu bentuk teguran-teguran atau nasihat-nasihat yang mungkin kalian tidak terima. Ibu mohon maaf. Sekali lagi, kata-kata yang dikeluarkan ibu itu adalah kata yang antara seorang orang tua kepada anaknya. Saya yakin kalau sudah berlepas, kalau sudah tidak berdinas di sini lagi, tentunya anak-anak akan iya yo Bu ternyata betul gitu. Alhamdulillah kalau diakoni seperti itu. Anak-anak
tentunya kalian juga merupakan dorongan dan motivasi ibu. Jadi kalian itu seusia cucu saya, otomatis bagaimana sih? Ini dalam taraf belajar ibu ya, meskipun usianya sudah 60, tapi tetap ibu belajar, karena belajar itu tidak mengenal usia. Kalian pun seperti itu. Jadi kalian seusia cucu ibu, jadi ibu belajar, oh zamannya kalian seperti ini, berarti saya memperlakukan cucu saya seperti itu, sama dengan kalian. Seperti itu nak ya. Mohon maaf jika kasar ibu mengatakan sesuatu, tapi selama ini saya selalu hati-hati, jangan kasar, karena kasar tidak membuat kalian menjadi lembut, tapi malah menjadi melawan, seperti itu ya. Hari ini saya purna tugas, tetapi sesungguhnya hati saya tidak pernah benar-benar ingin pergi. Maksudnya adalah apa ya? Tidak ingin pergi. Kalau menginginkan sekolah ini menginginkan, saya akan selalu ke sini kok ya. Meskipun tidak dibayar oleh negara. Itu kalau menurut saya adalah untuk rekreasi saya. Rekreasi batin. Jika saya jenuh di rumah, saya boleh mampir ke sini ya? Boleh, terima kasih. Kenapa saya tidak ingin pergi dari sekolah ini? Karena di setiap sudut sekolah ini ada bagian hidup saya. Jujur, ada langkah kaki saya. Ini adalah kelas saya. Saya selalu menghadap papan. Saya selalu berkeliling di kelas ini. Ini adalah momen yang tidak saya lupakan, karena di situ ada air mata, ada tawa, dan jiwa saya akan hidup seperti itu. Nah, jika hari ini saya harus melangkah pergi, ketahuilah saya tidak membawa seluruh hati saya, tetapi sebagian dari hati saya akan tetap tinggal di sini. Setuju ya? Terima kasih. Jika hati saya ditinggal di sini, diharapkan oleh semua warga SD Negeri Kedawung 2 ini. Nah, pamit kali ini bersama kenangan yang tidak pernah saya bisa ulang kembali, karena saya sudah 60 tahun tidak boleh berdinas lagi. Tapi kalian jika butuh saya, Ibu Pramuka, bolehlah saya undang. Dengan senang hati saya, dengan senang hati akan datang, akan berbaur dengan para dewan guru yang ada di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika selama 5 tahun pengabdian saya ini masih banyak kekurangan. Jika ada kata yang melukai apa yang disampaikan oleh Bapak Yudi sebagai, kalau di Pramuka adalah adik saya, itu iya pernah luka, tapi luka itu hilang setelah proses kesabaran dan pendewasaan diri saya berproses di dalam diri saya. Hilang Bapak. Nah, karena sampai kapanpun saya akan tetap menjadi bagian dari sekolah ini. Dan terima kasih sampaikan kepada, tadi ada tari sambutan selamat datang, itu adalah merupakan bentuk penghormatan yang luar biasa juga. Waduh, saya merasa tersanjung kalau acara ini diadakan semacam ini. Kesederhanaan yang disampaikan semacam ini adalah, menurut saya adalah kejadian yang luar biasa. Mohon dimaaf
pamit saya undur Bapak dan Ibu, terutama Ibu Paguyuban, Bapak komite dan Bapak titip itu Pak titip Bilgis itu suaranya sudah iya vibrannya sudah ada, tinggal gayanya, karakternya sudah muncul. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.